Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan kita hari ini di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Saya ajak kita untuk membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang terkasih yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara, kehidupan adalah sebuah perjalanan. Artinya ada titik awal dan ada titik akhir. Ada arah dan ada tujuan yang hendak dituju. Itu namanya perjalanan. Ya. Ada jalan yang cepat atau berlari, dan ada pula jalan yang pelan atau berlambat. Ada hamparan padang yang hijau, ada juga hamparan gurun dan yang berbatu. Itulah hidup. Makanya saudara-saudara, hidup itu adalah sebuah perjalanan. Nah, kalau hidup itu adalah sebuah perjalanan, maka dinamika di dalam perjalanan itu seperti yang tadi kita sudah dengar itu. Tetapi satu hal yang pasti saudara-saudara, yaitu bahwa Tuhan membawa kita pada perjalanan itu agar kita memiliki pengalaman rohani, ya, dan iman yang berani berjalan bersama Tuhan. Saya ulangi, ya. Tuhan membawa kita pada perjalanan seperti itu, ya, supaya kita memiliki pengalaman rohani, ya, dan memiliki iman yang berani berjalan bersama Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita memiliki iman yang berani berjalan bersama Tuhan? Paling tidak ada 3 poin. Yang pertama saudara-saudara, yaitu ketika kita mampu mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita memiliki iman yang berani berjalan bersama Tuhan? Yaitu ketika kita mampu mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara, untuk mendengar suara Tuhan, ya, ini tidak mudah. Kita perlu mengenal suara tersebut. Ya. Bagaimana saudara bisa mengenal suara tersebut? Maka saudara harus sering-sering mendengar suara itu. Ya. Kalau saudara punya teman, sering saudara berbicara dengan dia, sering ketemu dengan dia, sering mendengar suaranya dia, maka ketika dia berbicara, ketika dia memanggil saudara, saudara bisa mendengar dengan benar. Betul? Saudara-saudara, walaupun saudara belum melihat orangnya ada di depan saudara, dia masih di luar gedung, tetapi ketika saudara mendengar suaranya, maka saudara bisa memastikan bahwa itu Panoi. Betul enggak? Tetapi apakah semua orang bisa memastikan bahwa itu adalah suaranya Panoi?
Tidak semua. Hanya mereka yang selalu mendengar suaranya Panoi. Sampai di sini bisa saudara tangkap? Maka mendengar suara Tuhan itu bukan sekedar mendengar, tetapi ada kemampuan bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Banyak orang bisa mendengar suara, tetapi tidak jelas suara siapa. Ya. Waktu saudara ada di dalam ruangan ini, saudara bisa mendengar banyak suara apa tidak? Atau hanya satu suara yang bisa saudara tampung di dalam telinga saudara? Ada suara kipas. Saudara bisa dengar suara kipas? Ada lewat motor di depan, saudara dengar suara itu? Atau tidak? Dengar. Tetapi terhadap suara kipas, suara motor, ya, suara ayam, suara bebek misalkan, ya, saudara hanya sekedar mendengar. Ya. Tetapi saudara berfokus, ya, kepada satu suara. Ya. Makanya banyak orang Kristen, saudara-saudara, mereka mengatakan, saya mendengar suara Tuhan. Tetapi mereka mendengar seperti mereka mendengar suara-suara yang lain. Ya. Sehingga tidak ada sebuah kepastian yang jelas di dalam hati bahwa itu adalah suara Tuhan. Ya. Saudara-saudara, Abraham di dalam pasal yang ke-12 ini, itu judulnya dikasih oleh LAI, Abraham dipanggil Allah. Bagaimana Abraham bisa memenuhi panggilan Allah? Karena dia tahu pasti bahwa suara yang memanggilnya adalah suara Tuhan. Ya kan? Coba dalam ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, ya, ada suara yang memberikan perintah bagi Abraham untuk pergi dari negerinya, pergi dari rumah, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya. Ini saudara-saudara tidak mudah. Kalau misalkan saudara, ada orang yang memanggil saudara, dan orang ini saudara tidak kenal, lalu dia memberikan perintah begini, Bapak Paulinus, sekarang tinggalkan rumahmu, tinggalkan istrimu, tinggalkan anak-anakmu, sekarang pergi ke tempat yang baru. Apakah Bapak Paulinus langsung bersegera meninggalkan istri, meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan tempat dia bekerja, dia pergi? Ini tidak mudah. Memang waktu kita membaca firman Tuhan, kelihatannya reaksi dari Abraham begitu cepat. Memang di dalam ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ini bukan sesuatu yang instan, bukan sesuatu yang spontan, tetapi ini lahir dari sebuah pengenalan Abraham kepada suara Tuhan. Suara yang ia dengar, ia yakin ini suara Tuhan, bukan suara yang lain. Karena ia yakin ini adalah suara Tuhan, maka itu sebabnya dia berani pergi. Amin.
Saudara, kenapa banyak orang tidak berani mentaati firman? Padahal firman Tuhan berkata, lakukanlah itu, taatilah itu, kerjakanlah itu. Dan kita sebagai orang Kristen percaya Alkitab adalah firman Allah. Seluruh isi Alkitab adalah suara Tuhan, betul? Lalu kenapa? Saudara, karena kita masih belum pasti. Ini suara Tuhan enggak? Sekalipun secara pengakuan kita mengatakan isi Alkitab adalah suara Tuhan. Karena kita tidak memiliki pengenalan yang jelas. Abraham ketika dia mendengar suara Tuhan, dan perintah itu adalah perintah yang tidak mudah untuk dilakukan oleh Abraham pada saat itu. Karena waktu itu saudara, Abraham bukan seorang yang lagi miskin di daerah Haran. Dia juga bukan lagi sedang pengangguran. Abraham di rumah saudara, di rumah keluarganya bukan sedang di dalam kelaparan. Ingat saudara, kalau sekiranya waktu Tuhan berbicara, Abraham pergilah dari sini karena di sini kelaparan, begitu mudah, ya kan? Begitu mudah. Kenapa saya harus tinggal di sini? Oh, ini adalah daerah yang penuh kelaparan. Ada kesempatan saya harus pergi. Tidak, saudara. Saudara perhatikan di dalam pasal-pasal selanjutnya. Abraham, waktu dia keluar dari rumahnya, dia membawa begitu banyak ternak. Dia berlimpah dengan harta. Bukan karena dia sedang berkekurangan. Bukan sedang karena di dalam kelaparan dia harus pergi dari Haran, lalu pergi ke tempat yang ditunjukkan Tuhan. Tidak. Ya. Justru Abraham di Haran, ia sedang jaya-jayanya. Ia sedang sukses secara materi. Bagi seorang pengusaha yang sedang sukses-suksesnya, lalu kemudian ada perintah, tinggalkan kota itu, tinggalkan usaha itu, pergilah ke daerah yang baru. Mudah enggak, saudara? Tidak mudah. Ngapain saya tinggalkan Bali? Saya sudah rintis pekerjaan saya di sini. Saya sudah rintis usaha saya. Semua sudah berjalan dengan baik. Saya sudah kerasan di sini. Usaha saya lagi maju-majunya. Tidak mudah, saudara. Di sini saya punya relasi yang banyak, teman-teman yang banyak. Tidak mudah. Tetapi kenapa Abraham berani dia pergi? Karena dia mengenal suara yang memanggilnya. Dia bukan hanya mendengar, tetapi karena dia memiliki hubungan yang dekat. Hubungan, relasi yang intim dengan pribadi yang memanggil dia. Sehingga tidak ada keraguan di dalam dirinya karena dia tahu siapa yang memanggilnya. Siapa yang berfirman, siapa yang bersuara kepada dia. Dia meyakini itu adalah suara Tuhan. Dan Tuhan bagi dia adalah pribadi yang begitu dekat. Dia memiliki hubungan yang begitu erat. Keberanian kita untuk berjalan di dalam iman, keberanian kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan, itu ditentukan sejauh mana kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Ya. Makanya tema kita hari ini, beriman berarti berani berjalan bersama Tuhan.
Hanya orang yang beriman yang berani berjalan bersama Tuhan. Kenapa? Karena berani berjalan bersama Tuhan itu tidak seperti apa yang saudara dan saya pikirkan. Bahwa berjalan bersama Tuhan itu semua jalannya mulus, semua jalannya baik. Tidak. Waktu Tuhan memanggil umat Israel keluar dari Mesir, lalu kemudian dituntun, dipimpin oleh Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Selama 40 tahun mereka berperang. Selama 40 tahun mereka menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang menjadi undur, yang menjadi tawar hati, bahkan yang meninggalkan Tuhan. Bahkan yang mati terkubur karena pemberontakan dan kekecewaan mereka kepada Tuhan. Makanya hidup itu adalah perjalanan. Perjalanan itu ada kalanya jalannya menurun. Ada kalanya jalannya menanjak. Ada kalanya perjalanan itu begitu memuaskan. Mata kita memandang karena hamparan padang hijau. Tetapi ada kalanya perjalanan yang kita lewati terpampang hamparan yang gersang, yang tandus, yang kering, yang membuat sakit mata melihat. Tapi itu hidup. Itulah kehidupan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi bagaimana seseorang bisa berani berjalan bersama Tuhan? Yaitu ketika dia mampu mendengar suara Tuhan. Seseorang mampu mendengar suara Tuhan karena ia memiliki hubungan yang benar, yang baik dengan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita memiliki iman yang berani berjalan bersama dengan Tuhan? Yaitu ketika kita meyakini panggilan hidup kita. Ketika kita meyakini panggilan hidup kita. Saya mau tanya saudara. Saudara tahu enggak panggilan hidup saudara? Panggilan hidup saudara dan saya bukan hanya menjadi orang Kristen. Saudara lihat di sini. Ya. Kita baca di dalam ayatnya yang kedua. Kita baca 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat. Ini panggilan hidup bagi Abraham. Kenapa Abraham dipanggil dari Haran pergi ke tanah yang ditunjukkan Tuhan yang akhirnya namanya Kanaan, supaya melalui hidup Abraham ia boleh menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Bukan hanya menjadi orang yang besar, bukan supaya namanya masyhur, bukan supaya dia menjadi orang yang kaya, bukan supaya dia menjadi orang yang sukses, tetapi panggilan hidup Abraham supaya menjadi berkat. Seringkali banyak orang Kristen tidak mengerti panggilan hidupnya. Berpikir bahwa panggilan hidup saya supaya saya menjadi sukses dunia, supaya saya menjadi orang yang berhasil di dalam secara materi di dunia. Itu bukan panggilan hidup orang Kristen, saudara. Bukan supaya nama kita masyhur, terkenal. Tetapi saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan, ditebus oleh Yesus, supaya melalui saudara dan saya, kita boleh menjadi berkat. Abraham berani berjalan bersama Tuhan, karena ia meyakini bahwa ia diberkati, ia diselamatkan untuk menjadi berkat.
Saudara. Ya. Abraham meyakini hal itu. Bahwa Tuhan memberkatinya, Tuhan menyelamatkannya untuk menjadi berkat. Panggilan hidup kekristenan adalah panggilan untuk menjadi berkat bagi orang lain dan bagi dunia ini. Saudara, fokus hidup kita adalah harusnya bukan bagaimana kita mengejar berkat, tetapi bagaimana hidup kita jadi berkat. Saya ulangi, fokus hidup kita adalah harusnya bukan bagaimana kita mengejar berkat, tetapi bagaimana hidup kita jadi berkat. Berkat selalu mengejar orang yang jadi berkat. Saya ulangi, berkat selalu mengejar orang yang jadi berkat. Kita ulangi sama-sama. Berkat selalu mengejar orang yang jadi berkat. Saudara lihat, di dalam pasal selanjutnya, ya, ketika terjadi pertengkaran antara gembala Abraham dan gembala Lot. Karena ternak mereka begitu banyak, sehingga para gembala-gembala itu berebut untuk mencari rumput dan air. Lalu kemudian Abraham memanggil keponakannya Lot, yang ikut beserta dengan dia. Dia katakan kepada Lot, Lot, keponakanku, sekarang silakan kamu memilih. Jikalau kamu ke kanan, akulah ke kiri. Jikalau kamu ke kiri, akulah yang ke kanan. Ini pamannya loh. Ya. Dia beri kesempatan kepada keponakannya. Lalu keponakannya, wah, puji Tuhan, ini om ini baik hati. Beri kesempatan untuk memilih. Lalu kemudian Lot melayangkan pandangannya, dan dia mengarahkan pandangannya, matanya melihat ke daerah lembah Yordan. Itu daerah subur karena dekat dengan sungai. Itu artinya rumputnya begitu luar biasa. Sehingga di otaknya Lot, maka tempat itu adalah tempat yang baik. Di sana aku akan cepat menjadi konglomerat. Di sana ternakku akan semakin bertambah banyak. Karena itu tempat yang subur. Lalu Lot melihat dan mengatakan, Om, paman, aku ke timur. Lalu Abraham mengatakan pamannya, baik. Kalau kamu memilih ke timur, akulah yang ke barat. Ke barat apa? Tandus, gunung, kering. Tidak ada apa-apa. Tapi coba perhatikan saudara. Di mana ada Abraham yang hidup jadi berkat, berkat mengejar dirinya. Abraham bukan mengejar berkat, tetapi berkat mengejar dirinya. Amin. Saudara, ini tidak boleh dibalik. Kita harus kejar Tuhan, berkat akan mengejar kita. Jangan dibalik. Jangan kejar berkat, nanti kita akan kehilangan berkat. Saudara-saudara, makanya berkat selalu mengejar orang yang jadi berkat. Itulah yang dialami dan dijalani oleh Abraham. Dan karena itu saudara-saudara, Abraham berani terus berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ya. Bagaimana caranya? Atau apa artinya berjalan bersama dengan Tuhan? Berjalan beriman berarti berjalan bersama Tuhan. Itu artinya sebuah hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Berani berjalan bersama Tuhan itu artinya, saudara-saudara, berani menggantungkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Ya. Saudara lihat di sini. Waktu Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu
dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan apa? Kutunjukkan kepadamu. Abraham sudah tahu tempatnya belum? Hah? Belum. Alamatnya sudah diberitahu Tuhan kepada Abraham enggak? Belum. Ya. Tapi kenapa Abraham pergi? Itu artinya Abraham beriman. Berani menggantungkan hidupnya secara totalitas kepada Tuhan. Itu namanya iman. Saya tidak tahu seperti apa hidup saya. Saya tidak tahu bagaimana hidup saya. Tetapi saya berani mempercayakan hidupku kepada Dia. Itu namanya iman. Jadi beriman itu adalah berani menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara mengaku berpercaya kepada Tuhan, tetapi tidak berani menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tidak berani menggantungkan hidup kepada Tuhan, itu bukan orang beriman. Ini yang membedakan Abraham, saudara-saudara, dengan orang yang lain. Kenapa Abraham disebut bapak orang yang beriman? Karena Abraham, dia selalu berani menggantungkan sepenuh hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak gantungkan hidupnya kepada situasi dan kondisi. Dia tidak gantungkan masa depannya kepada keadaan yang baik atau tidak baik. Dia tidak peduli baik atau tidak baik. Dia hanya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Ini namanya iman. Itulah beriman. Jadi beriman itu bukan sesimpel yang kita pikirkan. Apa beriman? Percaya Tuhan. Percaya Tuhan apa? Percaya Tuhan Yesus. Percaya apa? Yesus Tuhan saya. Percaya apa? Yesus Tuhan saya. Cukup. Bukan. Jangan bangga dengan itu. Setan tertawa. Gitu aja imannya. Saya juga tahu itu dong. Ya enggak? Saudara-saudara. Ya. Tetapi ketika kita berani menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan, menggantungkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan, meskipun kita tidak tahu masa depan kita seperti apa, keadaan kita ke depan ini seperti apa, masa depan gereja ini seperti apa, masa depan pelayanan kita seperti apa. Yang saya tahu, saya dipanggil Tuhan dan saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Urusan yang lain itu urusannya Tuhan. Tanggung jawab saya melakukan yang dipercayakan dengan sepenuh hati, mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan mendengar dengan sungguh-sungguh, dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang bekerja. Ya. Saudara, yang menggenapi janjinya bukan kita. Amin. Dia yang menggenapi janji. Karena dia yang berjanji, bukan kita yang berjanji. Seringkali kita yang berusaha menggenapi janji. Loh, siapa yang berjanji? Siapa yang berjanji menyertai? Bukan saudara kan? Ya enggak? Noi, saya sertai kamu. Noi menyertai Noi. Kan aneh. Nggak ada gitu. Ya. Dia yang berjanji. Artinya dia yang menggenapi janji itu. Bagian saya adalah mempercayai janji itu. Dan terhadap janji itu, aku menggantungkan seluruh hidup saya. Ya. Saudara. Karena itu biarlah firman Tuhan hari ini. Beriman berarti berani berjalan
bersama Tuhan. Jangan ragu lagi. Jangan takut. Ya. Untuk berjalan bersama Tuhan. Tetapi ingat saudara-saudara, langit tidak selalu biru kan? Bukan berarti berani berjalan bersama Tuhan, lalu semuanya beres, semuanya lancar. Tidak. Ya. Saya berani karena saya tahu siapa Dia. Siapa Dia? Saya berani karena aku mengenal Dia. Itulah sebabnya aku berani berjalan bersama Dia. Kalau saudara tidak kenal seseorang, diajak jalan bareng, apalagi malam-malam, mau enggak? Ya, anak-anak muda cewek-cewek, ya, saudara di depan gang berdiri nunggu-nunggu jemputan dari teman. Tiba-tiba ada seorang mas, "Neng, ayo dong naik, tak antarin kemana Anda suka." Mau enggak? Waduh, syukur. Aduh, ini dia sudah datang jemput. Dia bilang, siapa ini? Saudara tidak kenal. Berani enggak berjalan bersama dengan orang itu? Meskipun gantengnya seperti BTS. Ya. Tahu itu? Enggak tahu. Ya. Wih, ini anak muda Korea kok tiba-tiba datang? Tapi siapa dulu juga? Tunggu dulu abang. Saya belum kenal Anda. Saya sih butuhkan tumpangan. Tetapi berjalan bersamamu malam ini, tunggu dulu. Saya harus kenal Anda dulu. Karena ini betul. Ya. Kan tidak gampang saudara-saudara. Ya, ketemu laki-laki di pasar. Sebelum ke pasar Anda berdoa, Tuhan, tunjukkanlah dia yang menjadi tulang rusuk. Tiba-tiba ketemu di pasar di di tempatnya jual ikan. Lalu dia pandang saudara dan dia berkata, "Nona, saya mau nikahi Anda hari ini." Mau enggak itu? Hah? Berani jawab mau? Nggak mungkin. Walaupun tadi sudah berdoa sebelum ke pasar. Ya kan? Walaupun sudah berdoa. Tunggu dulu mas. Tidak hari ini juga kali. Apalagi diajak ke KUA. Repot lagi. Nah saudara. Karena kita mengenal Dia. Makanya di dalam Yohanes pasal 14. Domba-dombaku mengenal aku. Dan aku mengenal domba-dombaku. Domba-domba yang benar. Dia mengenal suara. Meskipun gembalanya jauh, dia pasti dengar. Amin. Ya. Suami saudara, ya, dia nyanyi di YouTube, lalu kemudian tetangga saudara putar besar, pakai speaker lagi. Saudara tahu suara itu? Tahu enggak? Ya. Pak Wayan yang di depan putar YouTube suami saudara. Suara suamiku. Ya kan? Tapi orang lain, meskipun di style dengan suara keras, siapa sih yang nyanyi itu? Kenapa? Responnya berbeda. Karena yang satu tidak mengenal siapa yang bernyanyi. Dan yang satu, meskipun dia tidak lihat, ya, tapi dari suaranya, dia sudah tahu itu kekasihku. Meskipun suara Tuhan hanya dia berbisik di dalam telinga saudara. Dia hanya berbisik di dalam hati saudara. Melalui firman, saudara tahu itu suara kekasih jiwa saudara. Ini yang membuat kita teguh. Ini yang membuat kita berani berjalan. Tidak ragu. Meskipun banyak keraguan, kita tidak takut meskipun banyak hal yang menakutkan. Kita tidak khawatir meskipun banyak hal yang membuat kita khawatir dan cemas setiap saat. Kenapa?
Karena kita meyakini suara Tuhan. Melalui firman